Bapak, Ibu, saudara sekalian, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai bagaimana sih suatu model dari jemaat Kristen yang dewasa. Mengapa demikian? Karena jemaat Kristen dewasa itu adalah tujuan dari adanya satu jemaat. Jadi proses untuk menjadi dewasa itu menjadi penting, dan jemaat yang dewasa itu penting, dan juga anggota jemaat atau warga jemaat atau orang-orang Kristen yang dewasa itu adalah penting, dewasa dalam iman tentu saja. Mengapa demikian? Karena dewasa dalam iman itu berarti seseorang atau satu jemaat itu berakar dalam firman Tuhan, betul-betul mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan hidupnya itu berakar dalam ajaran Tuhan atau berakar dalam firman Tuhan, dan kemudian berdampak, ya. Jadi berakar, berdampak di tengah-tengah lingkungannya, dan berdampak di bahkan melebihi dari batas-batas teritorial di mana dia berada, atau melebihi lingkungan di mana dia berada. Saudara-saudaraku, salah satu contoh jemaat yang kuat, jemaat yang menjadi model, jemaat yang menjadi teladan di dalam Alkitab kita adalah jemaat di Tesalonika. Saudara, Anda tahu bahwa Tesalonika adalah jemaat kedua atau kota kedua di Eropa yang dilayani oleh Rasul Paulus, dan panggilan Paulus untuk melayani di Eropa atau di jemaat Tesalonika ini merupakan panggilan khusus yang dipanggil, ya, Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani di Eropa, dan pelayanannya itu dilakukan dengan suatu tujuan khusus, yaitu bahwa Injil keluar dari batas-batas geografi yang ada dan masuk ke geografi yang lain atau daerah yang lain, yaitu benua Eropa. Saudara sekalian, hanya dalam waktu yang kira-kira 5 tahun, ya, yaitu dari tahun sekitar 54, 52, 53 sebelum Masehi, 52, 53 Masehi, ya, sekitar 5 tahun sebelumnya itu, yaitu sekitar 48 Masehi, firman Tuhan masuk dan ke kota Tesalonika, masuk ke Tesalonika, dan orang menjadi percaya. Hanya dalam 5 tahun sesudah itu, ya, jadi kira-kira tahun 52, 53 Masehi, ya, itu firman Tuhan telah membuat sampai jemaat di Tesalonika ini berkembang secara luar biasa. Ya, jadi 5 tahun menjadi usia yang sebetulnya sangat pendek bagi proses pertumbuhan satu gereja, proses pertumbuhan satu jemaat. Tetapi 5 tahun itu juga telah dibuktikan oleh jemaat di Tesalonika, mereka bisa menjadi jemaat yang luar biasa, yang dewasa dalam Tuhan, dan berdampak bukan saja di lingkungannya, tapi juga di lingkungan di luar itu. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dari pasal 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 yang demikian bunyinya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Saya ulangi, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka yang sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku, itu adalah perikop yang menjadi dasar untuk kita bisa melihat bagaimana suatu jemaat atau indikator dari jemaat yang disebut dengan jemaat dewasa. Nah, kalau kita ngomong jemaat dewasa, itu berarti bahwa anggota-anggota jemaatnya juga itu bertumbuh dalam firman Tuhan, dan mereka juga adalah anggota-anggota jemaat yang dewasa dalam iman. Jadi tidak mungkin suatu jemaat dikatakan dia jemaat yang dewasa dan yang berdampak tanpa anggota-anggota jemaatnya yang mengalami hal yang sama. Jadi indikator jemaat yang dewasa itu sama dengan indikator orang-orang Kristen yang dewasa atau anggota-anggota jemaat yang dewasa. Jemaat sebagai persekutuan, sebagai organisasi, gereja sebagai suatu gereja, tetapi juga orang-orang yang berada di dalam jemaat itu. Ya, anggota-anggota jemaat itu yang juga sebagai individu, yang juga merupakan individu-individu dewasa yang membentuk jemaat yang dewasa atau gereja yang dewasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pengirim surat ini tadi dari pasal 1 ayat 1 adalah Paulus, Silas dan Timotius. Ya, Paulus, Silvanus atau Silas dan Timotius. Dan kita tahu bahwa ini adalah tim pelayanan Paulus yang menyeberang dari Asia Kecil untuk melayani di Eropa. Pertama di kota Filipi dan kemudian di kota Tesalonika. Nah, tidak seperti pada surat Paulus lainnya, surat kepada jemaat Tesalonika ini sangat luar biasa ya. Di dalam ayat 1 pembukaan itu, surat yang tadi kita baca, perikop yang tadi kita baca, di sana menjelaskan tentang atribut yang khas dari Tesalonika yang Anda tidak akan dapatkan di surat yang lain. Jadi di surat Paulus yang lain, alamat dan atribut dari jemaat yang ditujukannya itu tidak sama dengan atribut yang digunakan Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Dan inilah menunjukkan kedalaman iman dari jemaat di Tesalonika. Ayat 1 mengatakan demikian, jemaat Tesalonika yang di dalam Allah dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ini yang saya sebut dengan atribut tersebut. Di dalam surat lain Anda nggak dapat kepada jemaat di kota-kota lainnya itu tidak ada atribut seperti ini. Tetapi di Tesalonika ini ada atribut kepada jemaat Tesalonika yang di dalam Allah dan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini adalah atribut penting yang sebetulnya melambangkan kualitas iman dan kekristenan gereja Tesalonika. Mengapa? Karena disebutkan mereka yang ada di dalam atau yang hidup di dalam Allah, tidak saja hidup di dalam Allah Bapa, tetapi juga hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan inilah atribut itu yang menunjukkan bagaimana kualitas iman dari jemaat di Tesalonika. Mereka yang hidup di dalam Allah dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat aspek pertama dari jemaat yang dewasa ini, yaitu apa? Yaitu jemaat yang selalu diperhatikan oleh gembala-gembalanya, jemaat yang diperhatikan oleh pelayannya, dan lebih spesifik lagi jemaat yang didoakan oleh pelayannya. Jadi para pelayan yang bertanggung jawab terhadap jemaat yang dia layani, dan bahkan setelah dia tidak ada di sana, yaitu Paulus, Silas, dan Timotius, mereka terus mendoakan jemaat ini, terus mendoakan jemaat yang pernah dilayaninya ini. Saudara, kalau Anda membaca dari perikop tadi, 1 Tesalonika
pasal 1 ayat 1 sampai 10 ini ada 10 kali kata kami muncul di 10 ayat ini. Ada kata kami. Kami ini adalah Paulus, Silas dan Timotius. Nah, kata kami menunjukkan kesatuan dari para pelayan, ya, kesehatian daripada pelayan, jadi dari ketiga orang ini, tetapi juga menunjukkan concern atau perhatian mereka sebagai pelayan kepada jemaatnya. Jadi sekali lagi ada beberapa kata kamu artinya jemaat, tetapi kata kami di dalam 10 ayat ini ada 10 kali. Nah, dikatakan demikian, kami selalu mengucap syukur tentang apa yang terjadi dengan kamu. Jadi para pelayan ini yang menyampaikan, yang melakukan penginjilan di Tesalonika ini, mereka menulis surat kembali dan mereka mengatakan bahwa kami selalu mengucap syukur tentang apa yang terjadi dengan kamu. Kemudian dikatakan kami menyebutkan kamu dalam doa kami. Jadi kami sebagai para pelayan menyebutkan kamu dalam doa kami. Saudara, ini ini menunjukkan para pelayan yang mendoakan jemaatnya. Jemaat yang selalu didoakan oleh para pelayannya. Saudara, pelayan mendoakan yang dilayani itu adalah satu keharusan. Ya, Tuhan Yesus pun mendoakan murid-muridnya. Ya, jadi dalam doa syafaatnya Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan Paulus, Silas dan Timotius ini di dalam doanya dikatakan kami menyebutkan dalam doa kami, namamu disebutkan dalam doa kami. Jadi memang jemaat yang pernah dilayani oleh ketiga orang ini, Paulus, Silas dan Timotius ini, mereka tidak berhenti di situ. Setelah pelayanan selesai, setelah penginjilan selesai, lalu kemudian tidak mengingat lagi, tapi apa yang dilakukan? Mereka dengan setia mendoakan jemaat yang pernah dilayaninya ini. Saudara-saudara sekalian, hamba Tuhan yang mendoakan jemaatnya adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Dan memang selain pengajaran, selain khotbah, selain pembinaan, maka mendoakan jemaat adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Dan tidak boleh ada hamba Tuhan yang tidak atau lupa tentang hal yang penting ini. Saya pernah tinggal di satu desa yang kecil dan waktu saya masih usia SD, Bapak Ibu, karena orang tua saya ada di desa itu dan saya tinggal juga di desa itu, dan saya sering dengar dan menjumpai, bahkan menjumpai, mengenal pendeta atau hamba Tuhan satu-satunya yang ada di desa itu yang setiap saat, ya boleh dikatakan hampir setiap akhir minggu, ya malam minggu sebelum ibadah hari Minggu, dia dengan pakaian kebesarannya, pakaian kependetaannya, dia keliling desa itu, dan tengah malam jam 12 malam di tempat-tempat tertentu itu dia menaikkan doa, ya dia bergumul, dia menyampaikan doa supaya doa tentang jemaat yang ada di desa itu, ya. Satu desa adalah satu jemaat, satu organisasi gereja mendoakan itu. Jadi memang hamba-hamba Tuhan punya tanggung jawab yang banyak, dan salah satunya bagaimana mereka mendoakan jemaat. Saudara sekalian, Rasul Paulus, Silas dan Timotius mengatakan kami memberitakan Injil tidak dengan kata-kata saja. Jadi Paulus dan Silas dan Timotius ketika mereka menyampaikan Injil, memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika ini, tidak hanya dengan kata-kata, artinya tanpa kuasa, tidak hanya demikian, hanya dengan kata-kata, sekedar kata-kata. Tetapi dikatakan dalam ayat 5, kami memberitakan Injil dengan kekuatan Roh Kudus, the power of the Holy Spirit. Mereka menyampaikan Injil dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Bapak Ibu saudara sekalian, menyampaikan firman dengan kepastian, ya, dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kepastian, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh itu, ya, membuat jemaat memahami. Karena jemaat memahami tentang firman Tuhan, tentang Injil yang disampaikan, maka jemaat akan bertumbuh, ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata saja, tapi juga bagaimana mereka mengandalkan Roh Kudus dan kemudian dengan kepastian, keyakinan yang disampaikan, dan inilah menjadi kunci kedewasaan jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena Injil disampaikan dengan keyakinan, ya.
kepastian, keyakinan yang kokoh bahwa Injil yang disampaikan ini adalah benar, dan kebenaran itu diterima oleh jemaat. Bapak Ibu Saudaraku, selain itu juga di dalam ayat 3 dikatakan, jadi bagaimana jemaat yang didoakan ini, mereka didoakan sehingga dikatakan mereka berkembang di dalam apa disebut dengan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Saudara, kalau Anda perhatikan 3 hal ini ya, pekerjaan iman itu artinya hidup yang berbasis dan berdasarkan iman. Usaha kasih itu artinya bahwa mereka betul-betul melakukan semua kegiatannya, semua pekerjaan pelayanan, kehidupan mereka sehari-hari diinspirasi oleh kasih Kristus, dan mereka berpengharapan. Ketekunan dalam pengharapan artinya mereka menanti, bekerja dengan pengharapan bahwa apa yang terjadi nanti adalah bahwa masa yang akan datang, kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka berpengharapan pada pimpinan Tuhan, pada janji Tuhan yang akan terjadi pada waktu mereka bertemu kembali dengan Tuhan Yesus pada hari Tuhan nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketekunan, pengharapan, usaha kasih, dan pekerjaan iman ini melambangkan bagaimana kedewasaan iman itu, ya. Jadi hidup yang berdasarkan atas iman, ya, itu yang disebut dengan pekerjaan iman. Kemudian usaha kasih, kegiatan yang berdasarkan atas kasih Allah, dan kemudian ketekunan pengharapan, dan itu adalah indikator dari jemaat yang dewasa. Dan Paulus dan Silas dan Timotius mereka mengucap syukur karena ketiga indikator ini, iman, pengharapan, dan kasih ini ada di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Berarti bahwa membawa pergumulan jemaat di dalam doa adalah satu keharusan. Dan bukan saja firman Tuhan malam ini hari ini ingin menekankan kepada kita bahwa adalah kewajiban bagi para pelayan, ya, para pengurus organisasi gereja mendoakan jemaatnya agar mereka tumbuh dalam kedewasaan di dalam firman Tuhan. Ya, jadi mereka tumbuh dalam firman Tuhan adalah keharusan. Bukan saja para pelayan, tapi juga para pengurus yang ada di dalam suatu organisasi gereja wajib untuk mendoakan jemaatnya, mendoakan organisasi gerejanya. Dan bukan saja jemaat, bukan saja para pelayan, tapi juga warga jemaat. Anda sebagai warga jemaat, orang awam, Anda punya juga keharusan untuk mendoakan jemaat yang ada di mana Anda berada. Jadi firman Tuhan hari ini ingin menekankan bahwa marilah mendoakan jemaat di mana kita berada, mendoakan supaya betul-betul kita hidup di dalam kedewasaan dan makin dewasa di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, hal yang kedua yaitu bahwa Tesalonika adalah jemaat yang berakar. Jadi tidak hanya hidup tapi berakar dalam firman Tuhan. Dan berakar itu artinya akar itu makin mendalam, ya, makin kuat, ya. Suatu pohon yang tumbuh dengan baik itu apabila dia memang berakar ke dalam, akarnya makin jauh, ya, dan kemudian akarnya makin banyak, merambat kemana-mana, dan akarnya itu membuat pohon itu makin kuat. Nah, itu adalah ilustrasi atau gambaran dari jemaat yang dewasa, dan jemaat yang dewasa adalah jemaat yang berakar pada firman Tuhan. Saudara, dalam ayat 4 bacaan kita tadi, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan, dan kami tahu, kami adalah Paulus, Silas, dan Timotius. Kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi ini suatu alasan, ya, yang dipegang oleh Paulus, Silas, dan Timotius, bahwa memang mereka yakin betul bahwa pengutusan mereka untuk datang ke daerah Makedonia, ke jemaat Tesalonika ini adalah pilihan Tuhan. Nah, sehingga mereka berkata bahwa
kami tahu bahwa kamu adalah pilihan Tuhan. Jadi mereka adalah bangsa atau gereja atau kota yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi itu adalah salah satu indikator juga dari jemaat Tesalonika ini. Kemudian ayat 6 dikatakan begini, dalam penindasan berat mereka menerima Injil dengan sukacita. Dalam kondisi yang tidak enak, ya, penindasan dari pemerintahan Romawi pada saat itu, ya, dan dari penindasan dari berbagai hal yang terjadi pada saat itu, dikatakan bahwa mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Jadi berakar di dalam firman Tuhan itu harus menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kemudian dikatakan bahwa mereka menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi Paulus, Silas dan Timotius mengatakan bahwa jemaat di Makedonia, di Tesalonika ini adalah jemaat yang menerima kami, menerima firman Tuhan, kemudian menjadi teladan, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Artinya mereka mengikuti teladan Paulus, Silas dan Timotius, dan mereka menjadi penurut Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan menggunakan Paulus, Silas dan Timotius sebagai teladan dan menggunakan Tuhan Yesus sendiri tentu saja melalui ajaran-ajarannya sebagai teladan. Itulah jemaat yang berakar dalam firman Tuhan. Ya, berakar dalam firman Tuhan itu ya firman Tuhan sebagai teladan, firman Tuhan sebagai dasar, ya, sebagai fondasi, firman Tuhan sebagai petunjuk, firman Tuhan sebagai kompas penunjuk arah. Itu adalah jemaat yang bergantung atau berdasar pada firman Tuhan. Nah, hal yang lain yaitu mereka atau jemaat yang berakar pada firman Tuhan ini adalah mereka yang melayani Allah, meninggalkan hidup yang lama. Ayat 9 mengatakan bahwa jemaat Tesalonika ini meninggalkan hidup yang lama, berbalik dan beribadah berbalik dari beribadah kepada berhala menjadi beribadah kepada Allah. Berbalik dari beribadah kepada berhala-berhala menjadi ibadah kepada Allah. Jadi mereka betul-betul hidup dengan ibadah kepada Allah. Kemudian menjalani hidup yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dan terakhir di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan mereka percaya, menantikan, percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Jadi percaya dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Inilah yang disebut dengan ketekunan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus tapi hanya sangat dangkal, ya, di permukaan saja. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mempunyai KTP Kristen tapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mempunyai kartu keluarga Kristen tapi keluarganya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang menyampaikan bahwa dia atau mendeklarasi bahwa dia adalah orang Kristen tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya tidak mengikuti teladan ajaran yang disampaikan oleh para pelayan kita, dan juga tidak mengikuti ajaran teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi lain dengan jemaat di Tesalonika. Mereka adalah jemaat yang mengikuti teladan firman Tuhan, teladan para pelayan, dan mengikuti teladan Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka hidup dengan berakar pada firman Tuhan, berfondasi pada firman Tuhan, berakar pada firman Tuhan, dan itu semakin hari semakin kuat. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Bahwa Kristen yang benar, Kristen yang sejati itu adalah berakar pada firman Tuhan. Dan akar tersebut harus semakin kuat, ya, semakin kuat dan semakin dalam. Artinya bahwa tidak hanya sekedar berakar, tapi dia harus akar yang makin kuat dan makin mendalam. Artinya pemahaman terhadap firman Tuhan setiap hari semakin bertambah, semakin banyak, semakin bertambah, semakin memahami, dan itu menjadi akar atau landasan atau fondasi dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau Anda dikatakan sebagai jemaat dewasa, maka Anda harus mengalami itu. Dan hari ini saudaraku, Anda harus berakar dalam firman Tuhan, sehingga dalam kondisi sulit seperti apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika dalam penindasan yang berat, mereka tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Jadi berakarlah di dalam firman Tuhan, berakarlah di dalam ajaran Kristus, sehingga Anda semakin kuat, karena dengan akar Anda semakin kuat,
dan apapun yang terjadi dengan lingkungan Anda, ya dalam kasus Tesalonika penindasan yang berat. Dalam kehidupan Anda saat ini mungkin banyak hal yang terjadi sekitar Anda, ya lingkungan, ya berbagai keadaan yang membuat menggoyangkan, seolah-olah menggoyangkan kehidupan kita. Tapi itu tidak akan mengganggu iman kita. Kita tetap beriman pada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan yang menjaga kehidupan kita hari lepas hari. Mulai hari ini saudaraku tetap berpegang pada firman Tuhan dan berakar dan menjadi jemaat dewasa. Ya, seperti jemaat yang di Tesalonika, mereka punya banyak masalah, tapi mereka tetap bergantung pada firman Tuhan. Dan justru dalam banyak masalah itu mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir tentang jemaat yang dewasa ini yaitu jemaat yang menjadi model di daerahnya. Jadi dia menjadi teladan, menjadi model, ya menjadi sesuatu yang contoh, satu model di daerahnya, bahkan melampaui daerahnya. Jadi kalau yang pertama tadi jemaat yang dewasa adalah jemaat yang didoakan selalu oleh para gembalanya, jemaat yang didoakan oleh jemaatnya sendiri, anggota jemaatnya. Yang kedua yaitu bahwa jemaat yang berakar pada firman Tuhan, yang mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupannya, pengajaran firman Tuhan menjadi yang utama di dalam gereja. Dan yang ketiga yaitu jemaat yang dewasa, atau yaitu jemaat yang menjadi model. Ya, kalau sesuatu yang sudah berkembang dewasa, maka tentu saja harus menjadi model atau menjadi teladan. Dan bagi jemaat di Tesalonika ini, mereka menjadi teladan bukan hanya di kota Tesalonika, tapi di provinsi Makedonia, di provinsi tetangga, bahkan melampaui itu di benua yang lain. Jadi itulah yang terjadi dengan jemaat Tesalonika. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 7 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan demikian. Kamu telah menjadi teladan. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Saudara bisa bayangkan ini. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, di provinsi Makedonia dan Akaya. Saudara-saudara sekalian, Tesalonika berada di provinsi Makedonia. Ada provinsi lainnya, ada kota lainnya. Jadi ini salah satu kota di Makedonia. Ada kota lainnya, kota Filipi, dan satu kota lagi, kota Berea. Itu adalah 3 kota yang di mana Paulus, Silas, dan Timotius, dan tentu saja dengan Lukas, mereka masuk ke Eropa dan mereka melayani di sana. Dan kemudian di dalam perkembangannya ternyata jemaat Tesalonika ini menjadi teladan di provinsi tersebut. Jadi di kota Tesalonika, tapi juga di provinsi Makedonia, berkembang sebagai jemaat yang teladan, menjadi model di daerah itu, di provinsi itu, di kotanya, kemudian di provinsi itu. Tetapi tidak hanya di situ, di provinsi tetangga, yaitu Akaya. Akaya, saudara sekalian, kota yang dilayani Paulus adalah kota Athena dan kota Korintus. Yaitu adalah 2 kota utama yang dilayani oleh Rasul Paulus dengan penginjilannya. Dan ternyata di 2 kota itu pun, atau di provinsi Akaya pun, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan sampai di sana. Kemudian dikatakan di dalam ayat 8, kamu menggemakan firman Tuhan di Makedonia. Saudara, teladan itu dalam bentuk apa? Teladan dalam bentuk jemaat di Tesalonika ini menggemakan. Ya, saudara tahu menggemakan ya. Menggemakan itu firman Tuhan yang bergema, yaitu yang datang bergelombang ya, bergelombang dengan frekuensi pemberitaan ya yang terus menerus. Nah, itu disebut dengan menggemakan firman Tuhan. Jadi jemaat ini menggemakan firman Tuhan di provinsi Makedonia. Tesalonika menggemakan firman Tuhan di provinsi Makedonia. Saya jarang mendapatkan istilah ini ya, saudaraku, menggemakan firman Tuhan. Itu artinya firman Tuhan yang bergema, tidak sekali diberitakan, tapi berulang kali digemakan firman Tuhan. Kemudian dalam ayat 8 juga dikatakan kamu menyiarkan firman Tuhan. Jadi disiarkan, ya, proclaim, diproklamirkan, disiarkan supaya orang lain mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi teladan di provinsi itu ditunjukkan dengan menggemakan firman Tuhan.
Tentu saja melalui pemberitaan firman Tuhan dan kehidupan mereka. Menggemakan firman Tuhan dan menyiarkan firman Tuhan. Itu dua kata yang digunakan di dalam ayat 8. Menggemakan firman Tuhan dan menyiarkan firman Tuhan. Ayat 8 mengatakan menyiarkan firman Tuhan di semua tempat. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu, di semua tempat. Kemudian sampai di Korintus, ya, sampai di kota Korintus atau di Akaya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga dikatakan sampai di Galatia dan sampai di Yerusalem. Jadi memang mereka menggemakan firman Tuhan di kotanya sendiri, menyiarkan firman Tuhan di kotanya sendiri, menjadi teladan di kotanya sendiri, tetapi juga di provinsinya, lebih dari itu, kemudian di provinsi tetangga, tapi kemudian menyeberang laut sampai di benua lain, yaitu di benua Asia dan bahkan sampai di Yerusalem, ya, pusat awal firman Tuhan diberitakan, yaitu di Yerusalem. Begitu hebatnya jemaat di Tesalonika ini yang berkembang sebagai jemaat dewasa. Bapak Ibu, dalam satu surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan dia sangat menghargai tentang pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Dan tentu saja Makedonia berarti Tesalonika, tapi juga ada Filipi, ya. Dan Paulus melihat bahwa jemaat di Makedonia ini mempunyai pelayanan yang sangat luar biasa, dan karena itu Paulus sangat menghargai mereka. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 Anda bisa melihat ini. Tapi kalau di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 saya akan baca kepada Anda, berbunyinya demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, jemaat-jemaat di Makedonia, paling tidak ada jemaat di Filipi dan jemaat di Tesalonika, ya. Kepada jemaat-jemaat di Makedonia, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai, ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, saudara, saya senang dengan kata ini, ya, meskipun mereka sangat miskin. Anda tahu sangat miskin ini berarti ekstrim, ya, extreme poverty, ya. Extreme poverty itu kondisi yang sangat miskin ekstrim, ya, sangat miskin, extreme poverty. Mereka kaya dalam kemurahan. Jadi sangat miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan persembahan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah gereja, Paulus sendiri menyaksikan hal ini. Uang persembahan dikumpulkan oleh jemaat di Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan kemudian uang itu dikirim ke Yerusalem untuk membantu jemaat-jemaat yang berada di Yerusalem. Jadi dalam keadaan extreme poverty itu, dalam keadaan kemiskinan yang sangat buruk itu, mereka masih kaya dalam kemurahan. Nah, itulah jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mempunyai sifat yang demikian, mempunyai karakter yang demikian, ya, kehidupannya seperti itu. Itu yang disebut dengan pekerjaan kasih, ya, pekerjaan kasih, ya, pekerjaan iman, itu yang seperti itu. Saudara, itu apa artinya bagi kita? Pelajaran bagi kita bahwa kita harus berkembang sebagai orang Kristen model, orang Kristen teladan. Ya, Anda sendiri harus menjadi orang Kristen, menjadi model orang Kristen, menjadi orang Kristen teladan. Ya, harus menjadi teladan di tempat Anda masing-masing, di daerah sekitar Anda, bahkan tempat-tempat yang jauh. Sebagai jemaat Anda harus berkembang sebagai jemaat Kristen model atau jemaat Kristen teladan di kotamu, di lingkunganmu, dan di daerah lain. Dan karena itu, Bapak Ibu Gembala Jemaat, jadikanlah, ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kepada Anda sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta, sebagai pengurus, sebagai majelis jemaat, Anda harus menjadikan ini sebagai target bahwa jemaat di mana Anda melayani harus berkembang menjadi jemaat dewasa dan menjadi jemaat model. Di mana? Di tempat di mana jemaat itu berada, di tempat di mana Anda hidup di sana, kemudian di sekitar Anda, dan bahkan melampaui, ya, daerah-daerah yang jauh. Nah, saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai sesuatu yang penting yang perlu kita ingat dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu bahwa Tesalonika berkembang menjadi jemaat teladan, menjadi model jemaat Kristen.
hanya sekitar 5 tahun setelah mereka mengenal Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingin menekankan, Tesalonika hanya 5 tahun setelah mereka mengenal Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mengalami hal yang sama? Apakah kita bisa mengalami hal yang sama? Gereja kita udah bertahun-tahun ya, tapi punya dampak nggak di sekitar kita? Ya, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan, jadilah dampak. Seperti Tesalonika, hanya 5 tahun menjadi dampak yang luar biasa. Sebagai seorang individu Kristen, sebagai seorang Kristen, apakah Anda punya dampak? Anda udah jadi orang Kristen berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun Anda udah jadi orang Kristen. Tapi Anda berdampak enggak? Ya. Jadilah orang Kristen seperti yang di Tesalonika. Dalam 5 tahun berdampak sangat luar biasa. Firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bahwa itulah menjadi tujuan kita. Itulah menjadi target kita. Dan hendaklah menjadi orang Kristen dewasa yang berdampak, menjadi gereja yang dewasa dan berdampak, itu menjadi obsesi, menjadi target, menjadi tujuan, menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk kita semakin hidup di dalam kehidupan kekristenan kita yang bertanggung jawab pada Tuhan, yang semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, bertumbuhlah menjadi orang Kristen dewasa, tidak sekedar orang Kristen, tapi orang Kristen dewasa. Baik Anda sebagai individu maupun Anda sebagai persekutuan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.